Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasa Fitri, NPM 23312207. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Troubleshooting dan Administrasi Sistem. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai pengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Sistem operasi menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras serta memungkinkan aplikasi berjalan dengan lancar. Contohnya adalah Windows, Linux, dan Android. Nomor 2, jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Sejarah komputer dapat dibagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1950 menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama seperti komputer ENIAC. Namun komputer pada masa ini besar dan boros energi. Generasi kedua pada tahun 1950 sampai 1960. Transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil dan efisien. Generasi ketiga pada tahun 1960 sampai 1970. Mulai digunakannya integrated circuit, meningkatkan kecepatan dan kapasitas. Generasi keempat pada tahun 1970-an hingga sekarang menggunakan mikroprosesor menciptakan komputer pribadi atau PC seperti yang kita kenal saat ini. Generasi kelima, sekarang dan masa depan, fokus pada kecerdasan buatan atau AI dan komputasi kuantum. Nomor 3, sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Yang pertama ada CPU socket, yaitu tempat untuk memasang prosesor. Yang kedua, RAM slot. Slot digunakan untuk memasang memori utama komputer. Yang ketiga ada chipset, yaitu mengontrol komunikasi antara CPU, RAM, dan komponen lainnya. Yang keempat ada power connector, yaitu menyediakan daya listrik untuk motherboard. Yang kelima ada expansion slot, yaitu untuk memasang kartu tambahan seperti kartu grafis atau kartu suara. Yang keenam ada SATA port, digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD dan SSD. Yang ketujuh ada BIOS, yaitu untuk mengontrol proses booting dan pengaturan sistem. Nomor 4, apa fungsi Arithmetic Logic Unit pada prosesor? Arithmetic Logic Unit adalah bagian dari prosesor yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan, dan logika seperti AND, OR, NOT. ELU merupakan komponen penting yang mendukung proses pengolahan data seperti menjalankan perintah matematika dalam aplikasi atau game. Nomor 5, sebutkan 3 kegunaan BIOS. Yang pertama yaitu menginisialisasi hardware. BIOS memeriksa perangkat keras saat komputer dinyalakan atau proses POS. Yang kedua, memuat sistem operasi. BIOS membantu memuat bootloader dari penyimpanan untuk menjalankan sistem operasi. Yang ketiga, mengatur konfigurasi dasar sistem. BIOS memungkinkan pengguna mengatur pengaturan perangkat keras seperti urutan boot atau kecepatan kipas. Nomor 6, sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Alat input yang pertama yaitu ada keyboard, berfungsi memasukkan teks, angka, dan perintah ke komputer. Yang kedua ada mouse, berfungsi mengontrol pointer untuk navigasi dan memilih objek di layar. Yang ketiga ada scanner, yaitu berfungsi mengkonversi dokumen fisik atau gambar menjadi format digital. Yang keempat ada mikrofon, yaitu berfungsi merekam suara atau digunakan untuk komunikasi suara. Lalu ada alat output, yang pertama yaitu ada monitor, berfungsi menampilkan informasi atau hasil proses komputer dalam bentuk visual. Yang kedua ada printer, yaitu berfungsi mencetak dokumen atau gambar dari format digital ke fisik. Yang ketiga ada speaker, berfungsi mengeluarkan suara atau audio dari komputer.
Lalu yang keempat yaitu ada proyektor, berfungsi menampilkan tampilan layar komputer ke permukaan yang lebih besar seperti dinding atau layar proyeksi. Nomor 7, sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya minimal 10. Macam-macam permasalahan pada komputer dan solusinya, yaitu yang pertama ada komputer tidak mau menyala. Penyebabnya yaitu kerusakan pada power supply atau kabel listrik. Solusinya yaitu periksa koneksi daya atau ganti kabel atau power supply jika rusak. Lalu yang kedua ada layar tidak menampilkan gambar. Penyebabnya yaitu masalah pada kartu grafis atau monitor. Solusinya, periksa kabel monitor dan coba gunakan monitor lain atau periksa kartu grafis. Yang ketiga, yaitu ada komputer remote. Penyebabnya yaitu RAM kecil atau terlalu banyak aplikasi berjalan. Solusinya, tambahkan RAM atau hentikan aplikasi yang tidak perlu. Yang keempat ada overheating. Penyebabnya yaitu sistem pendingin tidak bekerja dengan optimal. Solusinya, bersihkan kipas dan heatsink atau ganti pasta thermal. Yang kelima ada suara bising dari komputer. Penyebabnya yaitu kipas kotor ataupun longgar. Solusinya, bersihkan kipas atau kencangkan posisinya. Yang keenam, sistem operasi tidak booting. Penyebabnya yaitu kerusakan pada file system. Solusinya, lakukan repair melalui media instalasi sistem operasi. Yang ketujuh, file tidak bisa dibuka. Di mana penyebabnya yaitu bisa file rusak atau aplikasi tidak kompatibel. Nah, solusinya gunakan aplikasi lain atau coba perbaiki file dengan perangkat lunak tertentu. Yang ke-8, koneksi internet lambat. Penyebabnya yaitu router bermasalah atau gangguan pada jaringan. Yang solusinya yaitu restart router atau hubungi penyedia layanan internet. Yang ke-9, keyboard tidak berfungsi. Penyebabnya yaitu konektor kotor ataupun rusak. Solusinya, bersihkan konektor atau ganti keyboard. Lalu yang ke-10 ada virus atau malware. Penyebabnya bisa saat mengunduh file dari sumber tidak terpercaya. Solusinya, install antivirus dan hindari sumber unduhan yang mencurigakan. Nomor 8. Lengkapilah informasi-informasi sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ada RAM, berfungsi menyimpan data sementara saat komputer berjalan agar proses dapat dilakukan dengan cepat. RAM membantu mempercepat kinerja sistem karena data yang digunakan seringkali diakses melalui RAM. Yang kedua ada prosesor, berfungsi sebagai otak komputer yang menjalankan instruksi program, melakukan perhitungan dan mengontrol semua operasi di komputer. Yang ketiga ada hard disk, berfungsi menjadi media penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data, file, dan sistem operasi secara permanen. Yang keempat ada LAN card, berfungsi menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau internet, baik melalui kabel maupun nirkabel. Yang kelima ada VGA card, berfungsi memproses data grafis untuk menghasilkan output visual ke layar. Sangat penting untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan grafis tinggi seperti game atau desain 3D. Yang keenam, ada BIOS, berfungsi menginisialisasi perangkat keras saat komputer dinyalakan, memuat bootloader, dan menyediakan antarmuka untuk mengatur konfigurasi perangkat keras. Yang ketujuh ada baterai CMOS, memberikan daya ke BIOS untuk menjaga pengaturan sistem seperti waktu dan konfigurasi hardware tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Yang ke-8 ada sistem operasi, yaitu berfungsi mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, menyediakan antarmuka bagi pengguna dan memungkinkan aplikasi berjalan. Contohnya yaitu ada Windows ataupun Linux. Yang ke-9 ada software,
berfungsi sebagai program atau aplikasi yang memberikan fungsi tertentu untuk pengguna seperti pengolah kata, browser internet, atau perangkat lunak desain. Itu tadi jawaban-jawaban saya dari soal-soal ujian akhir semester mata kuliah troubleshooting. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.